وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه. أما بعد، إخوتي في الدين وأخواتي في الله، barakallahu fiikum. Insyaallah ta'ala kita kembali akan melanjutkan materi kajian fikih dengan membacakan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, karya daripada Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Kita sampai di dalam bab seputar bersiwak dan perkara-perkara fitrah yang disunnahkan. Nah, قال حفظه الله تعالى: ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث. Ya, yang pegang kitab sediakan pensilnya. Mengapa pakai pensil? Kalau ada yang salah bisa dihapusnya, bisa diperbaiki. Karena belajar bahasa Arab ini diantara rahasia juga di dalam membaca kitab. Itu di samping kita belajar qawaid, ya, tata bahasa Arab, nahwu dan sharaf, tapi kita juga harus sering membiasakan mendengarkan dan membaca mufradat, kosakata, dan di antara bentuk cara itu belajar dengan kitab. Ya, belajar dengan kitab. Banyak orang-orang yang dengan keistiqomahan dan tentu pertolongan Allah Jalla wa Ala, dia sering mengulang-ulang kitab, akhirnya terbiasa karena berlalu mufradat, kosakata yang sama, ya, di bab yang sama berulang lagi. Kadang mengulangi kitab itu sampai 3 kali, 5 kali dengan 1 guru, 2 guru, bahkan beberapa guru. Ya, maka disitulah kita akan mendapatkan manfaat pertama dari mufradat, kosakata yang sering berulang yang kita baca dan kita dengar. Yang kedua, kita mendapatkan faedah dalam qiraatul kutub, membaca kitab. Antum misalnya sudah belajar mubtada khabar, ya, jumlatul ismiyah, antum bisa menerapkan di sini melalui apa? Mengulang-ulangnya. Oh, ternyata ini mubtada khabar. Oh, ini jumlatul fi'liyah, fi'il wal fa'il. Oh, ini syibhul jumlah. Oh, ini dzaraf makan, keterangan tempat. Oh, ini dzaraf zaman, keterangan waktu. Oh, ini ful mudhari yang mansub karena kemasukan anil nasab, an dan teman-temannya. Oh, ini fi'il mudhari yang majzum karena kemasukan lam dan teman-temannya. Oh, ini adalah khabar kana. Oh, ini isim inna. Di mana kita praktekkan ilmu yang telah kita pelajari, yaitu tatkala kita belajar memegang kitab. Maka belajar itu memang tidak instan, ya. Sebagaimana kita mengurus urusan dunia, bisnis, ya, berdagang, berkebun, ya, bertani, tidak ada yang tiba-tiba kemudian berhasil. Dia butuh, ya, pengulangan. Maka dikatakan oleh
sebahagian ahli ilmu ya, takarrar taqarrar, ulang-ulangi. Siapa yang sering mengulang maka dia yang akan mendapatkan ketetapan ilmu. Ilmu itu akan menetap di dalam dirinya. Maka perlu kita untuk ya bersabar di dalam belajar. Salah satunya belajar dengan mengikuti dengan kitab. Nah, beliau berkata, hafizahullah taala, wa minal mazaya, dan di antara keistimewaan allati jaa biha dinuna al-hanif, yang agama kita yang hanif datang dengannya. Apa itu keistimewaannya? Khisalul fitrati allati marra dzikruha fil hadits. Di antara keistimewaan, bukti keistimewaan agama ini yaitu adanya khisalul fitrah, perkara-perkara fitrah yang telah berlalu penyebutannya. Marra itu berlalu, berjalan. Yang telah berlalu dzikru, penyebutan haknya, fil hadis, di dalam hadis. Ada berapa disebutkan di hadis yang telah kita bacakan, yaitu 5 ya di dalam kitab ini. Hadis siapa? Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah, 5 perkara fitrah. Ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nabi berucap, al-istihdad wal khitan wa qas asy-syaribi wa nadful ibti wa taqlimul adfar. Yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan. Ini hukumnya mustahab, tapi orang yang meninggalkannya dicela ya, makruh. Disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, paling maksimal tidak membersihkan bulu kemaluan itu 40 hari ya. Dan sebaiknya seseorang itu menjaga ya keindahan, kebersihan, sebagaimana yang telah dimaklumi penjelasan para ulama. Di setiap syariat ini ada kemaslahatan untuk hamba, maslahat kesehatan fisik ya, keindahan, keharmonisan rumah tangga ya. Kalau ada di antara kita misalnya orang-orang yang tidak peduli dengan menjaga perkara-perkara fitrah, dibiarkan kukunya panjang ya, tidak mencukur bulu kemaluan, tidak mencabut bulu ketiak, dan tidak merapikan kumis, maka perkara pokok dari manhaj cara beragama, dia telah menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang paling pokok ya, paling pokok. Jadi cara beragama itu meliputi akidah, cara beribadah, dan termasuk di dalam memperlakukan dirinya, diatur dalam syariat. Maka dikatakan oleh beliau apa? Di antara bentuk ya keistimewaan agama kita yang hanif. Hanif itu agama yang sesuai dengan fitrah. Allah Ta'ala berucap, fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Fitrah manusia itu ya, di samping perkara akidah kita harus bertauhid ya, dia itu harus menjaga keindahan-keindahan seperti yang telah disebutkan dalam hadis tadi. Maka minimal ya, kalau dia tidak melakukan hal ini yang paling besar bahayanya, dia menyelisih apa? Sunnah. Tidak ada perkara yang paling dikhawatirkan menimpa seseorang ya, melebihi bahaya akibat dia beragama tidak mengikuti sunnah.
Nabi berucap, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Faqila lahu faman ya'ba Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad abah. Inda Muslim. Semua umatku pasti masuk surga. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Bitafasir, dengan perincian. Kalau dia berbuat dari bentuk dosa dari dosa besar di luar kesyirikan, karena kalau syirik maka keluar dari agama, syirkul akbar, ya. Kalau begitu bukan umat Nabi, ya. Nah, misalnya dia nyembah kubur, ya, dia mati, ya, dia membenarkan ucapan dukun dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari agama, kekal dalam neraka. Nah, kalau dia meninggal tidak membawa dosa syirik dari syirkul akbar, nah, misalnya dia membawa dosa zina, mencuri, membunuh, tayyib, maka dia di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Bila Allah berkehendak dengan kebijaksanaannya, dia akan diadab, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, dimandikan dan dimasukkan ke dalam surga. Ini makna dikatakan oleh para ulama, seluruh umatku itu pasti masuk surga. Baik dia harus melaluinya dengan masuk neraka terlebih dahulu, tapi tidak kekal. Siapa itu? Orang-orang yang di hatinya ada keimanan, ya, tapi dia membuat dosa dari dosa besar selain daripada kesyirikan. Kalau Allah berkehendak dengan rahmatnya, Allah ampuni dia, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pelaku dosa besar selain kesyirikan, dia muslim, ya, tapi disebut dengan mu'minun naqisul iman, muslimun asin, mukmin yang kurang imannya, atau muslim yang bermaksiat. Berbeda dengan akidah orang-orang Khawarij, ya, pelaku dosa besar dikeluarkan dari agama, kekal dalam neraka. Maka pembahasan terkait dengan hal ini, semua umatku masuk surga pasti, kata Rasulullah. Apakah dia harus melalui neraka terlebih dahulu, atau dengan rahmat Allah dia langsung diampuni dosanya masuk ke dalam surga? Kemudian para sahabat bertanya, ya, Rasulullah SAW berkata, illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, faman ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku, artinya berkomitmen di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan, fi sa'iril umur min hadzal din, semua urusan dalam agama ini, akidah, ya, dalam ibadah, suluk dan muamalah. Jadi kalau ada dalam rumah tangga orang-orang yang dia tidak menjaga perkara-perkara fitrah, maka dikhawatirkan, ya, sejauh mana tergantung dengan bentuk keyakinannya. Kalau dia menolak, oh ini enggak benar ini, ya, enggak apa-apa, kita tidak mencukur kemaluan, kita tidak merapikan kumis, kita tidak motong kuku. Kalau seandainya dia sampai menolak, ya, berita semacam ini bisa terjatuh ke dalam perkara kekufuran. Kenapa? Dia menolak berita dari langit, dia tidak membenarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda halnya kalau dia menerima berita ini tapi dia tidak kerjakan. Kalau perkaranya itu sunnah, maka dia tidak berdosa tapi tidak mendapatkan pahala. Kecuali yang wajib. Apa yang wajib contohnya? Khitan. Iya, berdosa besar dia. Apalagi yang wajib? Membiarkan jenggot. Nah, maka kalau ini diselisih, iya, dia terjatuh ke dalam dosa dari dosa besar. Ini bahagian dari apa? Daripada manhaj, cara beragama. Faman ata'ani dakhal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat, yang menyelisihiku, dialah yang enggan masuk surga. Subhanallah. Jadi jangan dianggap ini perkara remeh, ya. Tayyib. Maka setiap perkara yang datang dari Rasulullah SAW, ya, kita ambil. Kalau itu perintah, kita tunaikan.
Kalau itu larangan, maka kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah dari bentuk perintah, ambillah. Ya, apa yang beliau cegah, apa yang beliau larang, tinggalkan. Dan kaidah di dalam beribadah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau itu perintah sesuai dengan kemampuan, tapi meninggalkan larangan tidak ada tawaran. Ya, kalau melakukan perintah disesuaikan kadar kemampuan, tapi meninggalkan larangan tidak ada. Ya, saya belum mampu sekarang meninggalkan zina. Saya sekarang belum mampu meninggalkan khamar. Tidak demikian. Tayyib. Kita lanjutkan. Beliau berkata, hafizallahu taala, allati marra dzikruha fil hadis, yang telah berlalu penyebutannya dalam hadis, ya, hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari Muslim di awal bab, ya. Tayyib. Wa sumiyat khisal fitrati, dinamakan khisal fitrah, ya, perkara-perkara atau perangai-perangai fitrah, li'anna fa'ilaha, dikarenakan orang yang mengerjakannya, yang memotong kuku, ya, yang mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, yang berkhitan, merapikan kumis, memanjangkan jenggot, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, dia berkumur-kumur dan mengeluarkannya. Tayyib, ini perkara-perkara fitrah yang telah kita sebutkan. Ada hadis yang lain menyebut 10, ya. Tayyib. Maka dikarenakan orang yang mengerjakannya yattasifu bil fitrati allati fatarallahu 'alaiha al-ibadah. Dikarenakan orang yang mengerjakannya disifati dengan fitrah yang Allah Jalla wa Ala menciptakan setiap hamba di atas fitrah itu. Nah, ini dalam bentuk apa? Al-hay'ah wal mujamalah, penampilan dan keindahan dia di dalam baik-baik, berindah-indah dalam bentuk fisik. Sebagaimana seseorang ketika dia harus di atas fitrah dalam perkara akidah. Apa fitrah seorang yang terlahir? Mentauhidkan Allah. Itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir di atas fitrah. Apa fitrahnya? Mentauhidkan Allah. Ya. Nah, ketika mereka ditanya, ya, siapa Rabbmu, maka setiap janin ketika telah dihembuskan di usia janin ke 120 hari, ya, bulan keempat, maka semua janin bayi yang ayahnya ibunya kafir ataupun muslim, ya, tahukah kalian siapa Rabbmu? Maka semua janin menjawab, qalu bala syahidna, kami semua mempersaksikan engkau ya Allah Rabb kami. Fitrah. Maka Rasulullah berucap dalam hadis Muslim, setiap bayi terlahir di atas fitrah. Apa fitrahnya? Mentauhidkan Allah. Fa'abawahu, maka tergantung kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yumajisanihi au yunansirani. Kedua orang tuanya akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau penyembah api. Nah, jadi inilah fitrah yang dimaksudkan, ya. Agama yang dari sisi akidah, fitrahnya manusia itu mentauhidkan Allah. Maka konsekuensi daripada akidah rububiyah, siapa yang menciptakan alam ini? Allah Jalla wa Ala. Hatta orang-orang musyrikin jahil ketika ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab, la yaquluna Allah, la yaquluna Allah. Yang telah menciptakan langit dan bumi itu, mereka menjawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menetapkan rububiyah berkonsekuensi mempersembahkan semua ibadah hanya untuk Allah. Dalam urusan hal yang keseharian kita bermuamalah, siapa yang menjaga kita dari terlahir? Orang tua kita, ayah ibu kita, ya, yang menjaga kita dari bahaya binatang buas,
panasnya matahari, dinginnya hujan, mencukupi kebutuhan kita. Siapa kalau pada orang tua kita? Kalau ada anak tidak taat kepada orang tuanya, ini anak durhaka namanya. Orang tuanya meminta, dia tidak memenuhi. Orang tuanya melarang, dia langgar. Ini durhaka dalam perkara keseharian. Bagaimana kalau ada zat yang kebaikannya melebihi kebaikan orang tua kita, yang menciptakan kita, mempersiapkan setelah kita terlahir berbagai fasilitas, Allah yang telah mengajari kita, Allah yang memberikan segala kebutuhan kita, kemudian kita persekutukan Allah, kemudian kita jadikan tandingan kepada Allah. Ini namanya kedurhakaan. Tidak ada yang diminta oleh Allah di setiap hamba yang diciptakan kecuali hanya satu, memperuntukkan ibadah, mengikhlaskannya hanya untuk Allah. Jadi kalau ada hamba yang dia bersekutu, inilah bentuk kedurhakaan, dan dia tidak di atas fitrah dari sisi akidah. Allah Ta'ala berucap di surah Al-Dhariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar mereka beribadah kepadaku. Berucap Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas marfu'an, makna ya'buduni ay yuwahhiduni. Makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Dan hakikat tauhid itu apa? Tauhid ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap generasi seorang rasul. Apa tugasnya? Mereka menyeru kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan perintah pertama yang datang dalam Al-Quran, perintah apa? Bertauhid. Tauhid apa? Ibadah. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahkan dalam asma wa sifat, kecuali hanya nama Ar-Rahman yang diselisih oleh orang musyrikin. Bahkan iblis menetapkan tauhid rububiyah, menyebut Allah dengan namanya. Ya Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabb. Iblis memanggil Allah dengan nama dari nama-namanya. Karena engkau telah menyesatkanku, ya, maka berikan tangguh kepadaku hingga hari kiamat. La ughwiyannahum. Untuk apa? Agar aku menyesatkan manusia. Min bain aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shima' wa min syama'ilihim. Dari arah depan, belakang, kanan dan kirinya. Iblis menetapkan nama dari nama Allah, tauhid asma wa sifat. Iblis menetapkan Allah yang menciptakan semua makhluk. Nah, dan orang-orang musyrikin jahiliyah juga demikian. Tetapi mengapa mereka dilaknat iblis? Mengapa kaum musyrikin diperangi oleh Rasulullah dan mereka masih dalam keadaan kafir musyrikin? Karena belum menetapkan tauhid ibadah. Hakikat tauhid la tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, apa makna ya'buduni? Apa maknanya beribadah kepadaku? Apakah salat tapi juga pergi ke dukun? Apakah salat tapi simpan jimat-jimat? Apakah dia berhaji bersedekah triliunan tapi kemudian membangun bisnisnya dengan sesajen-sesajen, pesugihan-pesugihan, ngarep-ngarep berkah di kuburan-kuburan wali? Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, nah, selama dia berbuat kesyirikan, maka dia telah berbuat perkara dari kedurhakaan yang paling besar, yang akan menghapuskan seluruh amalan kebaikan. Maka perintah pertama dalam Al-Quran, perintah tentang apa? Tauhid ibadah. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, terang, tegas ayatnya. Beribadahlah kepada Rabbmu, konsekuensi daripada penetapan tauhid rububiyah. Kenapa kata Allah? Karena Rabbmu telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Perhatikan di sini, ya. Nah, la'allakum tattaqun. Dan nahi, larangan pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat kesyirikan. Syirik dalam apa? Syirik ibadah. Karena syirik ada tiga. Adalah syirik dalam rububiyah, ya, dan ini seburuk-buruknya manusia
Iblis saja tidak terjatuh dalam syirik rububiyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah tidak terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Perhatikan ini. Kalau ada makhluk yang terjatuh ke dalam syirik rububiyah, lebih buruk, lebih terlaknat daripada iblis. Ya. Nah, maka orang-orang syuyu'iyyin, ateis, ya, lebih parah, lebih besar kekufurannya daripada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena mereka tidak meyakini adanya zat yang menciptakan alam ini ada sesuai dengan masa, ada dengan sendirinya. Ya, waliyadu billah, waliyadu billah. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada, di ayat setelahnya. Maka janganlah engkau jadikan tandingan bagi Allah dalam apa ini? Dalam ibadah. Kenapa? Kalau seseorang telah membersihkan di dalam keyakinannya dari syirik, penetapan dalam untuk terbebas dari syirik ibadah, maka dia otomatis akan terbersihkan dari syirik rububiyah dan asma wa sifat. Nah, sebaliknya kalau dia telah menetapkan tauhid ibadah, maka berkonsekuensi dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan asma wa sifat. Nah, qala hafizallahu ta'ala wa hathahum 'alaiha, dan Allah Jalla wa Ala memberikan motivasi kepada mereka, kepada para hamba, 'alaiha, agar senantiasa di atas fitrah. Pertama dalam perkara apa? Akidah. Ya. Tentu dalam perkara yang disebutkan ini, ya, dalam dia mujamalah, ya, menjaga keindahan, kesehatan tubuhnya, ya, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Wastahabbaha lahum, dan memberikan penganjuran, ya, karena di antara fitrah yang 5 itu ada yang wajib seperti khitan, membiarkan jenggot itu wajib. Jadi jangan dibilang makna sunnah itu kan memanjangkan jenggot sunnah Nabi. Kalau sunnah boleh dikerja, boleh tidak, kan dari kita. Nah, itu definisi sunnah menurut siapa? Menurut ulama fikih. Adapun dari sisi hadis ini, itu diinginkan oleh ulama ahli hadis, artinya Nabi SAW telah mencontohkannya dan secara fikih hukumnya wajib. Ya, juz syawariba wa arhul liha khaliful majus. Rapikan kumis, biarkan jenggot. Ya, perintahnya itu datang, fi'ilnya dalam bentuk amr. Ya, al-amru al-aslu fil amri tufidul wujub. Nah, dalil itu kalau datang dalam bentuk perintah, maka memberikan faedah hukum wajib, hingga datang dalil yang lain memalingkan dari wajib kepada sunnah. Sebagaimana dalil kalau datang dalam bentuk larangan, maka memberikan faedah hukum haram, hingga datang dalil yang memalingkan menjadi makruh. Baik. Apa yang sunnah? Mencabut, ya, bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku. Baik. Kalau dia tidak memotong kuku, kasih panjang, apa hukumnya ini? Hukumnya makruh. Tapi kalau dia dalam rangka meniru artis, meniru orang kafir, hukumnya haram. Ya, tayyib. Ada orang kasih panjang-panjang kuku karena meniru artis. Ya, artis itu orang fasik, kan? Ya, konotasinya kalau dikatakan artis, orang yang mengumbar aurat. Ya, apalagi orang yang bersenandung dengan suara-suara diiringi musik-musik, itu keharaman semuanya. Tayyib. Walaupun ada orang mengatakan artis apa? Artis Islami, wallahu a'lam, ya. Tayyib. Artis hijrah, wallahu ta'ala a'lam. Artinya kalau dia melakukan itu karena meniru orang kafir atau orang fasik, maka haram hukumnya. Kalau dia tidak memotong kukunya. Maka ini kita ingatkan kepada anak-anak kita, santri-santri kita. Ada ilmunya, ada dalilnya.
di setiap hari Jumat diperiksa kuku santri. Ya, kenapa? Ini petunjuk Rasulullah SAW. Di rumah kita ajarkan demikian juga. Mengapa tidak boleh potong rambut? Ya, yang sini tipis sebelah, yang kasih biar. Itu ada bentuk larangannya. Ya, larangan qaza. Kalau dia niatkan menyerupai orang-orang kafir, orang fasik, itu haram. Minimal perkaranya itu makruh. Ya, tayyib. Jadi inilah keindahan Islam. Semakin kita dalami, semakin kita pelajari, terlihat keindahan Islam, kesempurnaannya. Sampai dalam perkara-perkara serumit sekecil ini telah diajarkan dengan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakunu ala akmali sifati wa ashrafiha, agar hamba mereka itu di atas sifat yang paling sempurna dan paling mulia. Ya, kalau ada laki-laki misalnya dia memangkas jenggotnya, hilang kemuliaannya sebagai laki-laki. Nah, kalau ada perempuan banyak dia waktunya di luar rumah daripada di dalam rumah, mengurangi kemuliaannya. Karena fitrah wanita itu di rumah-rumah mereka. Wa qarna fi buyutihinna, hendaklah para wanita itu berdiam diri di rumah-rumah mereka. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafaha syaitan. Perempuan itu kalau sudah keluar dari rumah, maka syaitan menghias-hiasinya. Itu makanya kita diperintah laki-laki dan perempuan sama-sama kewajibannya menundukkan pandangan. Kadang perempuan itu terlihat lebih cantik dari istri kita. Syaitan itu punya kerja, talbis. Hati-hati di kantor, di tempat kerja, ya. Nah, jangan kita bermudah-mudah. Karena apa? Di saat kita sudah tidak menjaga batasan-batasan itu, syaitan sudah mulai bermain. Masuk biasa ini. Akhirnya masuk pada ranah yang lebih berbahaya. Mulai dari awalnya khalwat, hanya berdua saja, kemudian melakukan hal-hal yang terlarang. Allah Ta'ala berucap, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Hati-hati ya talbis syaitan. Nah, wal yakunu ala ajmali hay'atin wa ahsani khilqatin, dengan menjaga fitrah-fitrah yang 5 atau yang 10 disebut yang hadis yang lain, supaya mereka hamba-hamba Allah itu dalam penampilan yang paling indah dan dalam bentuk penciptaan yang paling bagus. Coba ini pasangan kalau baru menikah itu, bangsa tadi ya, yang baru menikah itu apa namanya istilahnya? Pengantin baru ya, tayyib. Seandainya dia dapati malam pertama istrinya, masya Allah, ya, perkara-perkara yang menyelisih fitrah ini, maka mungkin takut suaminya ya, tayyib, kukunya panjang-panjang, bulu ketiknya panjang, waliyadzubillah. Kenapa? Menyelisih sunnah, ya, tayyib. Kenapa? Kita sudah diciptakan sedemikian rupa dengan aturan sesempurna ini, ikuti. Nah, karena ini akan menambah keharmonisan rumah tangga. Tayyib. Maka Al-Imam Nawawi menjelaskan, di antara keharmonisan rumah tangga, seseorang menjaga fitrah-fitrah ini, ya, menjaga fitrah-fitrah ini. Tayyib. Waliyakunu wahiyya sunnatul qadimatul lati ikhtaraha al-anbiya, dan perkara-perkara fitrah itu merupakan sunnah umat terdahulu yang telah dipilihkan oleh Allah kepada para nabinya. Wattafaqat 'alaiha asy-syara'i', dan fitrah-fitrah itu telah disepakati oleh syariat-syariat di agama Islam yang dibawa Nabi SAW dan umat sebelum Rasulullah SAW, para nabi terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Nah, wa hadhihi al-khisalu hiya, ya, perkara-perkara dari fitrah itu adalah, beliau terangkan satu persatu ya. Nah, al-awwal atau al-ula al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah,
al-istihdad. Apa itu al-istihdad? Nah, wa huwa halqul 'anah. Jadi kalau ditanya apa itu istihdad, ini jawab halqul 'anah. Apa halqul 'anah? Apa cara menjawabnya? Akhi. Nah, apa cara menjawabnya? Apa itu istihdad halqul 'anah? Apa itu halqul 'anah? Halqul 'anah itu mencukur al-'anah. Karena penuntut ilmu itu dia pakai bahasa yang halus, ya. Nah, supaya lebih sopan, tidak vulgar, gitu ya. Nah, apa itu al-'anah? Dijelaskan lagi. Begitu ulamanya, masya Allah. Al-'anah wahiyya sya'run nabitu hawla al-farji, yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Baik. Itu al-'anah. Summiya istihdadan, disebut di dalam hadis istihdad kan dengan bahasa hadisnya begitu kan, khamsun minal fitrati, disebut oleh Nabi apa? Al-istihdad. Yang pertama al-istihdad. Mengapa disebut al-istihdad? Kata beliau hafizallahu taala, listi'malil hadidati fihi wa hiya al-musa, karena di dalam mencukur bulu kemaluan itu menggunakan hadidah, ya, alat yang terbuat dari besi, ya, disebut dengan musa, silet, ya. Nah, fi izalatihi, dan membersihkan bulu kemaluan itu tajmilun wa nadhafah, terdapat keindahan dan menjaga kebersihan. Kalau ikhwah mau tahu lebih dalam, tanya kepada dokter, ya, ahli kesehatan, ya. Nah, mana yang lebih bagus sisi kesehatan ini, ya, orang yang selalu menjaga bulu kemaluannya dicukur dengan tepat waktu, daripada orang yang tidak memperhatikan masalah ini. Tentu ahli kesehatan lebih paham masalah ini. Tanpa dijelaskan sebenarnya kita pun paham, ya. Nah, manfaat dari sisi, ya, maslahah as-sihhiyah, maslahat kesehatan. Nah, sama dengan kuku, tidak harus dijelaskan oleh ahli kesehatan ini mengapa harus dibersihkan, ya, karena ada kotoran-kotoran, apalagi anak-anak kita yang suka main tanah toh. Nah, di situ mau berlindung, ya, cacing-cacing, telur cacing, ya, dan berbagai bakteri-bakteri yang berbahaya. Baik. Fayuziluhu bima syaa min halqin aw ghairihi, maka membersihkannya boleh sesuai dengan keinginannya. Boleh dengan halq itu mencukur, ya, dan boleh juga selain daripada itu. Maksudnya apa selain daripada itu? Dijelaskan di kitab yang lain, yaitu bighairil haq, selain daripada mencukur, maknanya kal mazilatil masna'ah. Ini di antara fatwa lajnah, boleh membersihkan bukan hanya bulu kemaluan tapi bulu ketiak. Tidak ada perintah anjuran bulu kaki, Pak. Nah, sunnahnya itu mana? Bulu kemaluan dan bulu ketiak. Tidak ada bulu kaki. Jelas, ya? Nah, nanti jangan buat hukum baru. Nah, sudah pandai berkias, beranalogi toh, sampai-sampai bulu jenggot pula nanti. Aliyadzubillah. Nah, apa yang dibolehkan itu bahannya kal mazilatil masna'ah. Apa kalau bahasa kesehatan kecantikan itu alat-alat kecantikan, ya, cairan yang dia itu bisa untuk mengangkat bulu, diangkat, apa namanya itu? Nah, masker, ya, masker untuk mencabut bulu. Oh, masya Allah. Itu buat istilah baru, ya. Tapi insya Allah bukan istilah yang bidah, ya. Masya Allah. Insya Allah. Iya, seperti itu kira-kira. Ya, al-mazilatul masna'. Masna' itu, ya, produk pabrik. Nah, jadi cairan-cairan, ya, yang digunakan untuk membersihkan bulu. Itu dibolehkan.
Itu maksud boleh dengan al-halq, mencukurnya dengan alat cukur, dan boleh selain daripada itu. Bisa difahami insyaallah ya? Baik. Nah, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minina kullu dhanbin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala hafizahullah ta'ala al-thaniyah al-khitan. Yang kedua yaitu berkhitan. Disebut dalam hadis apa? Khamsun minal fitrati. 5 perkara fitrah. Rasulullah SAW menyebut al-istihdadu wal khitanu. Yang kedua adalah berkhitan. Nah, wa huwa izalatul jildati allati tughatti al-hashafata. Kalau menulis harakatnya, kalau sudah biasa ujung-ujungnya saja ya. Kalau i'rab itu kan ujungnya saja. Tapi kalau belum biasa atau belum belajar sharaf, enggak apa dikasih semuanya. Nah, kalau sudah pernah belajar nahwu sharaf, cukup ujungnya. Nah, kenapa? Apa faedahnya? Karena i'rab itu apa? Mempelajari tentang perubahan harokat akhir setiap kata. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan harokat akhir setiap kata, liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, yang disebabkan oleh amil-amil yang masuk. Ya. Nah, lafzan atau takdiran, baik secara lafaz terlihat atau ditakdirkan. Di mana faedah itu? Nah, yang kita baca tadi di mana itu? Di kitab yang berberkah. Kitab apa itu? Matan Al-Jurumiyah, ya, masya Allah. Dipelajari Matan Al-Jurumiyah. Tayyib. Belajar pun begitu. Guru-guru kita ya, para ulama asatidzah yang sepuh ya, banyak metode buku-buku baru bahasa Arab yang masya Allah, nggak apa-apa dipelajari, tapi jangan dilupakan yang pokok itu belajar kitab-kitab mutaqaddimin, kitab para ulama terdahulu. Kenapa? Lebih berkah dari sisi orangnya, niatnya. Makanya dikatakan di antara kitab yang paling berberkah itu adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis, kumpulan hadis Riyadhus Shalihin. Hampir di setiap masjid, pondok pesantren, mungkin bahkan rumah-rumah kaum muslimin ada kitab itu. Ini menunjukkan berkahnya. Berkah itu kan kebaikan dimanfaatkan oleh banyak manusia, itu berkah. Kita punya uang 100.000 bisa untuk 4 istri. Tetangga kita 1 juta sehari tidak cukup untuk 1 istri. Berkah mana bang? Berkah yang pertama. Tayyib. Jadi yang dicari harta itu yang mana? Berkah. Ilmu juga yang dicari yang berkah. Berkah itu berarti sudah dimudahkan di dalamnya oleh Allah untuk diamalkan, mudah difahami, ya, mudah diajarkan, berberkah. Nah, di bidang nahwu, ilmu bahasa Arab, disepakati oleh para ulama di antara kitab yang berberkah itu Matan Jurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji Asy-Syahir bi Ibn al-Ajurrum. Maka para ulama ketika belajar ilmu alat hafal Matan Jurumiyah, setelahnya Mutamimah, ya, kemudian mau kasih lengkap Qatrun Nada, Alfiyah Ibn Malik. Tidak apa-apa belajar yang lain, banyak sekarang kitab-kitab baru, ya, Al-Arabiyyah Baina Yaday, Durusul Lughah, Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in, ya. Tapi yang kitab-kitab ulama salaf itu didahulukan, ya, nilai keberkahannya itu yang kita cari. Kenapa? Dalam bentuk matan dihafal, jadi teringkas. Kita sudah hafal matanya, oh kalau sudah bab marfu'at ini dia ingat ya. Adapun syarah-syarah itu penjelasan dari matan, pendalamannya, semua pokoknya di matan.
mansubat, majzumat, majrurat atau mahfuzat, di situ semuanya sudah tercakup. Jadi pentingnya kita membahas kitab para ulama mutaqaddimin. Barakallahu fiikum. Cukup ya, bagian-bagian akhir saja kasih barisnya. Nah, yang sudah pernah belajar. Khitan adalah menghilangkan. Dihilangkan ini. Apa yang dihilangkan? Al-jildati allati tughatti al-hasyafah. Kulit yang menutupi al-hasyafah. Kalau belajar fikih ini belum mampu ya, Afan memang harus detail ya. Insyaallah semuanya sudah berkeluarga ya. Abu Khalid sudah ya. Kalau yang belum, anggap ini persiapan untuk berumah tangga ya. Nah, harus ditahu ilmunya. Baik. Barakallahu fiikum. Apalagi kalau sudah lewat bab nikah ya, semangat belajar. Iya. Semangat apa? Masya Allah. Semangat ambil faedahnya. Barakallahu fiikum. Menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah. Ya, hasyafah itu siapa yang mau artikan hasyafah itu apa? Akhi Alif. Ini Bang Satria Somanik. Apa hasyafah? Belum rinci. Lebih rinci lagi. Supaya jelas, karena fikih itu terang ya. Jadi kita bukan cerita sesuatu yang vulgar. Nah, tapi karena ada ummahat, anak tidak enak menyebutnya. Silakan. Masa laki-laki ada selaput? Yang lain? Ra'sul dzakar, itu dia. Kalau kami dulu di pondok itu ada bahasanya yang masyhur. Helm, Tayyib. Tayyib. Jadi biar tidak vulgar pakai istilah. Ra'sul dzakar. Jadi yang dihilangkan itu apa? Kulit yang menutupi hasyafah. Jadi kalau sudah disebut al-hasyafah, sudah paham. Itu tandanya santri. Kan begitu toh? Jangan pakai bahasa yang zahiriyah ya, yang terang-terang. Ada di situ al-hasyafah. Tayyib. Ra'sud dzakar. Tayyib. Tadi pakai bahasa yang halus lagi. Sama Bang siapa tadi? Bang Ari. Istilah beliau anak nukil, helm kata beliau. Tayyib. Hatta tabruzul hasyafatu, hingga terlihat hasyafahnya itu. Karena ada kulitnya itu, maka itunya yang dipotong. Rasul zakarnya jangan, ya. Baik. Wa yakunu zaman as-sighar, dan itu ketika masih muda, ya. Boleh dikhitan ketika dia sudah, kalau untuk laki-laki ya, sudah mayyiz hingga sebelum baligh, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Mengapa tidak boleh lewat baligh kecuali mu'allaf? Karena sudah terhitung aurat. Tayyib. Maka diusahakan sebelum baligh. Nah, tayyib. Li'annahu asra'u bur'an, dan dari sisi manfaat kesehatan penyembuhannya lebih cepat. Asra' itu lebih cepat ya, bur'an kesembuhannya. Wa hadha fi haqqi dzakar, ini untuk laki-laki ya. Nah, ini untuk laki-laki. Wal yansha as-saghiru ala akmalil ahwal. Ya, kalau dia khitannya masih kecil, ya, pertumbuhannya itu lebih sempurna. Ya. Dan ini khitan secara syar'i ya, bukan khitan adat. Karena ada di sebagian tempat khitan adat. Waktu kecil dulu cuman sedikit. Nah, dan ini pernah kasus ya, anak sendiri bukan
mengurusinya, karena ahli kesehatan cuman kita memberikan bimbingan. Setelah diberikan penggambaran, ya, tanpa melihat, oh itu belum terpenuhi, ya, dan itu ternyata ada, ya, di sebahagian suku ataupun daerah tertentu, itu namanya khitan adat. Akhirnya diulang lagi khitannya karena tidak sempurna. Tayyib. Jadi yang dimaksud ini khitan secara syar'i. Kulit yang menutupi ra'sul dzakar al-hasyaf itu dihilangkan, ya, itu dipotong. Nah, wa minal hikmati fil khitan, dan di antara tujuan atau hikmah di dalam syariat khitan, ini syariat, ya, hukumnya wajib ini bagi laki-laki. Tathhirud dzakar minan najasati al-muhtaqinati fil qulfah, membersihkan dzakar dari kotoran-kotoran najis yang melekat fil qulfah, di antara apa bahasanya Pak Alius, apa qulfah, Abu Khalid, cincin, ya, di sekitar itu. Baik. Kalau seandainya tidak dibersihkan, kalau tidak dikhitan, maka dia akan menempel kotoran itu, ya, tetap lembab. Itu yang menyebabkan berkumpulnya bakteri. Wa ghairu dzalika minal fawaid, dan selain daripada itu dari faidah kesehatan dan juga keharmonisan di dalam rumah tangga. Tayyib. Hukumnya bagi laki-laki itu wajib. Nah, adapun bagi wanita itu mustahab. Hukumnya sunnah. Bagaimana kalau khitan perempuan? Faqatu lahmatin zaidatin fawqa mahallil ilaj. Memotong bagian sedikit daging yang menonjol di atas mahallul ilaj, di tempat keluarnya al-baul, ya, kalau disebut dalam istilah kesehatannya itu di atas klitoris, itu yang dipotong. Nah, kila innaha tashabbaha urfaddi, dia menyerupai, kalau untuk perempuan yang dipotong itu menyerupai urfaddi. Apa itu urfaddi? Jenggir ayam. Nah, itu yang dipotong, sedikit dipotong. Ini dibahas di fikih, ya. Nah, jadi bapak-bapak jangan merasa tabu, ya. Kalau bapak punya anak perempuan, ya, kalau kadang, tapi kalau ahli medis, insya Allah bidan, ya, apalagi dokter itu tahu mana yang dipotong. Nah, itu bagian sedikit saja. Nah, dan pendapat yang paling kuat annahu wajibun fi haqqir rijal, ini kesepakatan untuk laki-laki wajib, sunnatun fi haqqin nisa, sunnah bagi perempuan. Baik. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi khitanir rijal atau fi khitanir rajul, ya, hikmah syariat khitan bagi laki-laki tadi sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, tadhhirudz dzakar minan najasati al-muhtaqinati, ya, fil qulfah, membersihkan dzakar dari najis-najis yang menempel pada cincin kepala dzakar. Adapun amal mar'ah fa innahu yuqallilu min ghulmatiha, untuk mengurangi ghulmah. Ghulmah itu syiddatus syahwatiha, dorongan syahwat yang hebat, maka itu di khitan. Nah, baik. Saya dipahami insyaallah, ya. Baik. Yang ketiga, qasyu syaribi wa ihfa'uhu. Disebut dalam hadis, khamsun minal fitrati al-istihdadu wal khitanu wa qasyu syarib. Yang ketiga yaitu merapikan kumis. Wa huwa, disebut di sini langsung wa ihfa'uhu. Nah, wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi. Naam.
lima fi dzalika min at-tajmili wan nadhafati wa mukhalafatil kuffar. Nah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam merapikannya, ya, membersihkannya, dikarenakan di dalam hal yang demikian ada bentuk at-tajammul, keindahan, an-nadhafah, ya, kebersihan. Dan yang paling pokok, kalau tadi kan manfaat zahir yang dirasakan oleh orang yang merapikan kumis, tapi yang paling pokok ini dia. Maka kita niatkan merapikan kumis itu niatnya ini. Walaupun kita niatkan biar lebih dilihat masih muda sama istri, ibadah nggak Bang Satria? Ibadah itu membuat seorang mukmin itu hatinya berbahagia. Ibadah tidak? Ibadah. Idkhalus surur fi qalbil mu'min tu'tabar ibadatun 'azimah. Memasukkan kebahagiaan di hati seorang mukmin apa saja. Kalau kita punya uang, kasih uang, makanan kasih makanan, ya, atau hanya sekedar senyum saja, ibadah bukan? Ibadah. Tabassumuka laka 'ala akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu terhitung sedekah. Itu kepada kaum muslimin umuman, secara umum. Bagaimana kalau itu kita berikan kepada orang yang paling berhak terhadap kita, istri kita, ya, suami kita. Ya, makanya kalau sama suami jangan harus berwajah riya, ya. Tayyib, dikatakan dalam hadis, ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah, maukah kalian aku khabarkan tentang istri-istri kalian dari penduduk surga? Maka Rasulullah menyebut apa? Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa idza ra'aitaha sarratka wa idza amartaha i'ata'atka, yaitu yang menjaga salat 5 waktu, berpuasa dari puasa yang wajib, ya, Ramadan, termasuk di dalamnya ada mungkin qada, ya, atau ada mungkin puasa kafarah yang wajib. Kemudian kalau engkau melihat, memandangnya, menyenangkan hatimu. Ini juga di antara sebab-sebab, ya, terjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Menyambut suami dengan penampilan yang menarik, ya, di depan pintu dengan senyuman yang indah, dengan pengharum, rumah bersih. Siapa yang tidak senang? Jangan keluar rumah malah berdandan. Giliran sama suami, ya, aut-autan. Ini kebalik, ya. Nah, tayyib. Demikian juga suami, supaya rumah tangga itu lebih harmonis, maka suami juga harus lebih romantis, ya Bang Satria, ya. Nah, harus pandai memanja istrinya, ya, peduli istrinya, cerita berdengar sampai pagi, ya. Jangan tidur, ya, dengar 5 menit tidur. Rasulullah SAW itu mendengar Aisyah sampai pagi bercerita. Masya Allah. Jadi kalau ingin rumah tangga itu romantis, sederhana, ya Bang Ari, kadang suami ini alasannya capek, pulang kerja capek nih, setoran belum, hutang ini banyak, ini sampai di rumah jangan lagi dikasih curhatan lagi. Aduh, jadi mau ke siapa ini istri mau curhat? Akhirnya curhat sama tetangga toh, karena suaminya nggak mau mendengar, ya, curhatan istri. Rasulullah SAW itu mau mendengar istrinya sampai menjelang pagi. Subhanallah. Jadi kalau istri baca cerita, dengar. Jangan di awal-awal pernikahan saja. Seminggu, sudah agak 2 minggu, sudah mulai tidak peduli lagi. Sudah 5 bulan, setahun, kok abang tidak seperti dulu lagi, ya. Masya Allah. Ini rahasia rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memanja istri, ajak bermain, ya. Bagaimana Rasulullah diajak berpacu lari dengan Aisyah ketika belum masih muda, ya. Masya Allah, Rasulullah kalah. Ketika beliau sudah berumur, Rasulullah yang menang.
Ini apa? Bagaimana Rasulullah SAW itu juga sosok di samping yang tegas, pemimpin, berwibawa, tapi juga sosok yang romantis dalam rumah tangga, membantu istri, menyiapkan makanan di dapur, menjemur pakaian, membersihkan popok anak. Itu romantis, ya. Jadi romantis itu tidak mahal, harus belikan mobil. Agama ini bukan sesuatu yang mahal, banyak kemudahan dalam agama ini. Yasiru wa la tu'asiru, ya, wa bashiru wa la tunafiru. Permudahlah, jangan kau persulit, ya. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari agama ini. Inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Termasuk dalam urusan rumah tangga, menikahi wanita saja yang berberkah yang mana? Yang mahal harganya atau yang murah? Salah satu indikatornya apa? Murah maharnya. Aisaruha, itu tanda keberkahan wanita. Jadi romantisme itu sederhana. Jangan suka nonton film Korea, ya. Itu ibu-ibu kena tipu itu. Dia berangan-angan romantisme, tapi perbandingannya film Korea. Aduh, harus punya auto, harus punya rumah, maharnya rumah dan seisinya. Apalagi harus setiap hari kasih makanan enak-enak, berlian. Itu ada dalam dunia khayalan. Rasulullah SAW sosok yang subhanallah sangat sederhana rumah tangganya. Istri Nabi berapa? 9, dalam satu riwayat 11. Subhanallah. Tapi Rasulullah memperlakukan semua istrinya dengan penuh kesederhanaan, penuh dengan keromantisan. Jadi romantisme itu tidak mahal, ya ikhwatul iman. Maka ada ini waqi', ya, seorang yang bergaji kalau dirupiahkan hanya 600.000 punya istri 3. Romantis rumah tangganya, karena dibangun dengan apa? Ilmu, ya, dibangun dengan ketaatan. Sehingga berberkah rumah tangga itu. Jadi rumah tangga itu tidak mahal, ya, kalau kita benar-benar membangun rumah tangga dengan ilmu. Suami menerima kekurangan istri, membimbing dengan penuh kasih sayang, perhatian. Istri itu suka dipuji, ya, dengan apa yang dia keluhkan, terus berikan pujian-pujian, kata-kata yang indah. Itu yang disenangi. Terus ada rahasia-rahasia lain. Nah, istri pun demikian, harus menghormati, bersyukur dengan pengorbanan suami. Ya, sampai-sampai ada seorang ikhwah, ya, rela bekerja mencari makanan. Di hari ini dia di Gorontalo, besoknya ke Palu, tidak lama lagi di Sulbar, pakai motor. Subhanallah. Kalau istrinya tidak pandai berterima kasih, pengorbanan seorang suami untuk siapa? Kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Maka seorang istri jangan melihat, ya, kekurangan suami sehingga terlupakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana suami jangan, ya, memandang keburukannya. Lihat, ya, apa yang telah diberikan, pelayanannya, pengorbanannya, kesabarannya. Tayyib. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita rumah tangga yang romantis, ya, romantis secara hakiki, bukan dalam sinetron. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Yang berikutnya kata beliau, wa qad waradatil ahaditsu fil hathi ala qassihi wa ihfa'ihi. Dan telah datang hadis-hadis yang memotivasi untuk memangkas dan merapikannya. Maksudnya memangkas itu memangkas kumis, ya. Wa ihfa'ihi, membiarkannya. Artinya membiarkan jenggot itu terjuntai. Artinya dibiarkan itu, Bapak-bapak, ya ikhwatal iman, tidak harus dipupuk. Ya, enggak harus pakai pupuk. Model nanti. Kadang pupuknya mahal toh. Ada yang harganya sekian. Oh, ini biar cepat tumbuh. Lebih mahal lagi. Oh, ini bisa lurus-lurus ini DP jenggotnya. Tidak. Kasih biar aja. Ya, dibiarkan saja. Nah, Allah kasih kita 3 helai jenggot, alhamdulillah.
Allah kasih kita 5 helai jenggot, alhamdulillah. Taib. Jadi kita syukuri. Nah, jadi dikasih biar, tidak dipupuk. Nah, wa ifa'il lihyati wa irsaliha wa ikramiha, membiarkan jenggot tumbuh, membiarkan dia terjuntai dan memuliakannya. Kalau merapikan boleh ya, kalau jenggotnya panjang boleh kasih sisir. Tapi kalau cuma 3 helai ya enggak usah disisir ya. Tayyib, barakallahu fikum. Disyukuri saja. Fi baqa'il lihyati minal jamali wa madharir rujulah, masyaallah. Menjaga jenggot itu, apalagi yang masya Allah diberikan jenggotnya berjambang lebat, subhanallah, itu alamat rujulah, itu kelelakian, kejantanan. Maka ada disebut, ini belum bawakan satu syair yang indah ya. Janganlah perempuan jadi kelelakian, lelaki kayak keperempuanan. Itu ya. Tayyib. Ternyata memang syariat ini sempurna. Subhanallah, sadaqallah. Naam. Syariat ini sempurna dalam semua urusan, bahkan dalam penampilan. Subhanallah. Ya. Itu adalah bentuk keindahan dan memperlihatkan kejantanan seorang lelaki. Wa qad akasa katsirun minan nas, bukan berarti yang tidak punya jenggot atau sedikit hilang kejantanannya, tidak ya, selama dia berjalan di atas jalan yang hak. Wa qad akasa katsirun minan nasil amra, dan sungguh ya banyak manusia justru akasa, kebalikannya, artinya menyelisihi urusan ini. Apa itu? Fasaru yuwaffiruna syawaribahum, membiarkan kumis-kumis mereka terut, masya Allah, sampai macam ya ada yang di supaya orang takut, masya Allah. Wa yahliquna lihahum, dan kemudian memangkas atau memotong jenggotnya. Au yakusunha, atau mengurang-uranginya, kasih rapi, enggak boleh. Yang dirapikan di atas, ini jangan. Au yuhasiruna, memendekkannya fi nitaqin dayyiq, sehingga sampai benar-benar mepet ke ke kulitnya. Ini perkara yang im'anan minal fil mukhalafatil hadi nabi. Ini di antara perkara terlarang. Ya, karena dalamnya ada untuk mukhalafah, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulih, ini yang paling parah. Bentuk mengekor buta kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nabi berucap tegas dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim, juzz syawari wa arhul liha khaliful majus. Rapikan kumis, biarkan jenggot, selisih orang-orang penyembah api. Jelas, tegas. Nah, dan orang-orang Yahudi suka kasih panjang itu kumisnya dan jenggotnya. Orang-orang Nasara kasih panjang itu kumisnya, dicukur itu jenggotnya. Maka Islam datang pertengahan, menyelisihi mereka keduanya. Kasih rapi kumisnya, kasih panjang jenggotnya. Subhanallah, sempurna agama ini. Wa nuzulan an simatir rujulah wasyahamati ila simatin nisa'i wassafalah. Dan ini orang yang seperti kebanyakan tadi ya, dia kasih cukur jenggotnya, kasih panjang kumisnya, ini justru menghilangkan simah. Simah itu tanda khusus. Kalau orang Yaman, laki-laki itu memang berjenggot, sama mungkin keumuman orang Saudi, laki-lakinya itu bawa pedang di depan, disebut jambiyah. Maka di masa Nabi, di perjanjian Hudaybiyah kedua, perjanjian dengan orang-orang musyrikin apa? Tidak boleh membawa persenjataan perang. Tapi para sahabat masih bawa pedang. Pedang itu sebagai tanda itu laki-laki. Bukan bawa sisir ya, bawa pedang. Ya, jangan laki-laki suka di depan cermin. Itu perempuan. Ya, Tapi Rasulullah SAW itu orang yang cerdas. Ketika beliau menyepakati di atas kertas perjanjian itu, sahabat yang hendak umrah, tidak bawa alat-alat persenjataan perang kecuali hanya pedang. Sebagai tanda itu budaya orang Arab, bawa pedang. Sampai sekarang orang Yaman masih pakai jambiyah. Hatta masyayikh kalau ngisi daurah tabligh akbar pakai pedang kecil di depan.
pakai izar, pakai imamah, pakai jas sampai ke lutut. Masya Allah, gagah ya. Apalagi kalau punya jambang lebat, subhanallah, pedangnya di depan. Laki-laki betul ya, ente laki-laki ini, masya Allah, begitu ya. Taib. Tapi Nabi SAW menyiapkan 200 pasukan berkuda, pemanah yang terlatih. Itu siasat Rasulullah. Maka kalau kita buat perjanjian dengan orang-orang kafir, harus punya antisipasi karena mereka licik. Nabi betul-betul mengikuti perjanjian. Semua sahabat yang masuk ke Mekah tidak ada yang dipersenjatai, tapi Nabi telah menyiapkan pasukan 200 pasukan terlatih di perbatasan. Kalau mereka mengkhianati janji seperti orang-orang Yahudi saat ini, ya, buat perjanjian mereka langgar perjanjian. Adapun kaum muslimin tidak pernah melanggar perjanjian hatta kepada orang kafir. Tayyib. Beliau berkata hafizallahu taala, ini menghilangkan simat, ciri khas, tanda khusus kelelakian, ya, dan ini bentuk asyahamah, ya, menurunkan kewibawaan seorang lelaki sehingga terlihat seperti keperempuanan. Nah, gitulah dibahas. Wasafalah, dan terlihat semakin berkurang kewibawaannya. Dia punya jenggot tapi tidak kasih panjang, malah dipangkas. Ini sisi ya syariatnya. Hatta sadaqa alaihim qaulu syair, hingga benarlah ucapan pensyair tentang mereka-mereka yang menyelisih agama dalam penampilan ini. Yuqta 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Seseorang itu akan diputuskan, terlihat hakikat ya kebaikannya kapan? Fi ayyami mihnatihi, di hari-hari ujiannya. Kalau engkau akan, wahai para istri, kalau engkau tidak melihat sosok suamimu yang sesungguhnya, lihatlah di saat suamimu diuji oleh Allah dengan berbagai ujian-ujian. Kalau engkau hendak melihat istrimu, lihatlah di saat keluarga ini dalam kekurangan-kekurangan. Maka subhanallah, siapa yang mampu bersabar di masa-masa sulit, itulah hakikat kualitas keimanan ya diri kita. Nah, maka kita harus banyak bersabar ketika diuji. Dan Rasulullah berucap, innamas sabru fi as-sajdatil ula. Kesabaran itu tiada lain dan bukan pada hentakan yang pertama. Kalau suatu 3 hari, oh ya bersabar, bersabar. Tapi kali pertama ketika kita mendengar ujian, kita lihat di hadapan kita ujian, mampukah kita bersabar? Mampukah yang keluar dari ucapan kita, qad radina bima qadaina alaina ya rabbana, kami ridha dengan ketetapanmu ya terhadap kami, baik yang baik maupun yang buruk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita mengharap sesuatu yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberi balasan tiada hingga, ya, tiada batasannya. Maka banyak-banyak kita belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Hari-hari pagi petang banyak jaga zikir pagi petang. Basahi lisan dengan zikir kepada Allah, supaya ketika dalam kondisi, ketika aman kita mengingat Allah, dalam kondisi sulit Allah pun menjaga kita dalam penjagaannya. Lisan kita ketika keluar celaka, astagfirullah, 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 innalillah. Karena siapa yang menjaga Allah dalam kondisi lapang, Allah akan menjaganya di dalam kesempitan. Siapa yang menjaga Allah ketika dalam keheningan malam, takut kepada Allah dalam kesendirian, Allah akan menjaganya di tengah keramaian. Jaga Allah, ya, jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga syariat Allah. Bukan di tengah keramaian, orang banyak mampu berkhusyuk, beribadah dengan bagus di tengah banyak manusia, ya, tapi jaga Allah fis sirri wal alaniyah.
dalam kesendirian dan di tengah keramaian. Allah pasti akan berada di hadapanmu. Artinya Allah akan menjadi penolongmu. Allah yang akan menjaga urusan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ucapkan ucapan yang jujur, yang lurus. Apa manfaatnya? Kalau kita menjaga perintah Allah, menjaga ucapan lisan kita dengan zikir, kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat, maka Allah pasti Allah akan memperbaiki urusan kalian, urusan agama, urusan dunia. Ya, ketakwaan itu kuncinya. Maka jangan kita mengkhawatirkan hidup kita, ya, kesulitan-kesulitan, mungkin keikhlasan kita yang masih banyak harus kita perbaiki. Ketakwaan kita, mungkin kita masih sering masbuk, ya, atau mungkin jarang berjamaah ke masjid, ya, atau kita kurang ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah kata dikala susah saja, dikala sempit, dikala lapang kita lupa kepada Allah. Perbaiki keadaan ini. Ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar di setiap permasalahan yang dia hadapi, dan pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jadikan urusannya itu mudah. Ya. Nah, jadi kehidupan ini sebenarnya sederhana. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Kalau engkau ingin mendapatkan kecintaan dari istri, atau istri yang mendapatkan kecintaan yang dari suami, mari saling berta'awun, bekerja sama. Ini rumah tangga. Bukankah ketika kita berazam untuk menikah, tujuannya apa? Untuk menjadikan rumah tangga ini jalan sebaik-baiknya untuk mengantarkan kita dan keluarga besar kita menuju surganya Allah. Komitmen di atas rencana yang telah kita bangun. Maka jangan malas-malas menghadiri kajian. Ya? Kalau kita sudah malas menghadiri kajian, berarti di antara kita ada yang tidak komitmen, ya, tidak konsisten dengan kesepakatan awal. Perbaiki, bertahun. Mari kita perbaiki kecintaan kita kepada Allah. Allah pasti akan memperbaiki cinta di antara kita. Omong kosong, ya? Orang dia cukupi hartanya, kasih banyak itu kebun. Kalau tidak diperbaiki agama dalam rumah tangga, entah istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, waliyadzubillah. Ya, tapi kalau agama yang kita perbaiki, kekurangan hari ini, bekerja untuk hari ini cukup, istri ridha, istri qanaah. Bahkan dia memberikan semangat, minimal doa. Ketika dia tahu betapa suaminya bekerja keras dari pagi hingga petang, ya, memeras keringat, membanting tulang, terlihat kesungguhan suami di dalam bekerja, maka sang istri tidak pernah berhenti untuk mendoakan suaminya, memberikan semangat. Pulang, ketika di dapur hanya ada tempe, sang istri pun menunjukkan keridhaannya. Cukup bang, ya, kita harus banyak bersyukur. Banyak tetangga kita yang hari ini mungkin tidak makan. Nah, cukup kami bersyukur walaupun kita tinggal di rumah kontrakan. Banyak orang-orang yang dia ketika membangun rumah tangga, ya, mereka harus numpang dengan bapak mantu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pentingnya agama. Kita perbaiki, berta'awun dalam rumah tangga dengan apa? Dengan ilmu. Perbaiki kecintaan kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Allah akan memperbaiki cinta di antara kita. Allah yang berucap, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian pasangan-pasangan hidup dari kalangan kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar suami merasa tentram di sisi istri, istri pun sebaliknya. Lantas siapa yang memberikan, menumbuhkan kasih sayang? Allah. Bukan harta, bukan jabatan. Maka tidak sedikit kita mendengar
Justru yang selingkuh siapa? Para artis. Apa yang kurang dunia mereka? Rumah mewah, mobil, berlian. Ini menunjukkan apa? Yang membuat rumah tangga bahagia itu bukan dunia. Maka Nabi berucap, tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li nasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din. Wanita dinikahi oleh 4 hal: nasabnya, garis keturunan yang baik, kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya. Pilihlah agamanya. Pilih agamanya, mencukupi. Maka Nabi berucap, fa idza ataakum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika ada seorang pemuda mendatangimu, ini yang sudah punya putri yang sudah layak untuk dilamar, perhatikan hadis Nabi. Ya, kalau datang pemuda melamar putrimu dalam keadaan engkau meridhoi agama dan akhlaknya, bukan dilihat datang pakai otot atau tidak, orang tuanya itu pejabat atau tidak. Tapi kalau agamanya itu bagus, akhlaknya baik, dari mana kita tahu? Tanya, dia sayang enggak sama orang tuanya, dekat enggak sama ibunya, sering enggak kalimat-kalimat yang kotor terucap kepada karib kerabatnya, di mana dia belajar, di mana dia menuntut ilmu, ada enggak dia menjaga salat 5 waktunya. Subhanallah, mudah. Ada enggak dia rajin di kajian? Ada, tapi pas mau melamar saya, semua nikah tidak pernah hadir di kajian. Waliyadzubillah, musibah. Dia menarik perhatian bawa mantu, pas so dapat tidak lagi mau hadir di kajian. Musibah. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, jangan engkau hanya curhat di kami, kau aja malas hadir di kajian. Kunci dari semua urusan rumah tangga itu ilmu. Amalkan ilmu. Bukankah di dalam kajian ini, majelis-majelis ini ada keberkahan? Ya, keberkahan. Semua malaikat makhluk-makhluk mendoakan kebaikan untuk yang hadir di majelis ilmu. Maka yang menumbuhkan kasih sayang siapa? Allah. Nah, dari mana? Agama. Nabi berucap, fazawwiju, nikahkan putrimu. Kalau engkau ridhoi agamanya, akhlaknya, nikahkan. Fa illam taf'alu, Nabi mengancam, jika engkau tidak kau nikahkan pemuda itu dengan putrimu, takun fitnatan fil ardi wa fasadan 'arid. Baik. Bagaimana perhatian Nabi kepada agama? Pentingnya membangun rumah tangga di atas agama. Segalanya. Kecantikan akan punah, yang kencang akan keriput, yang cantik akan semakin menua. Tapi agama kekal. Kalau istiqamah sampai dia meninggal keduanya, inilah cinta sehidup sesurga. Ya, kalau kita membangun rumah tangga dengan agama. Nikahkan. Kalau tidak kau nikahkan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Kenapa? Orang baik. Bukankah dari suami yang baik, dia menanamkan benihnya di rahim istrinya, akan terlahir generasi-generasi yang baik, ahlu sunnah, ahlu tauhid. Ya, tapi bukan hanya nebeng ngaji pas mau nikah saja ya. Nah, lihat dia dari mana dia belajar, lihat akhlaknya. Banyak juga oknum-oknum di kajian, entah ikhwannya entah akhwatnya, sudah nikah diurusi resepsi pernikahannya, sebulan pertama masih ngaji, 2 bulan pertama masih ngaji, walaupun sering terlambat. Hadir di bahasa Arab, absen sakit mohon izin, absen sakit mohon izin. Taib, akhirnya tidak muncul lagi. Wal iyadu billah. Taib. Ini yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjaga kita di atas keistiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini masih ada satu ya. Wa qaul akhar. Dan penyair yang lain berkata, wala ajabun anna an-nisaa tarajjalat walakinna ta'nit ar-rijali ajibu. Tidak mengherankan kalau perempuan itu kelelakian. Jadi ada perempuan tomboy. Ya, kalau dia hebat bela diri boleh, tidak apa-apa. Tapi masih perempuan dia. Ya, semangat belajarnya. Ada perempuan seperti itu, ada. Mentalnya ingin bersaing, tidak mau kalah di kelas. Kalau dia punya 5 juz, saya harus 7 juz. Kalau di kelas ada yang bisa mendahului saya, ya, saya tidak mau kalah. Ada perempuan seperti itu.
bahkan kadang mengalahkan semangat laki-laki. Taib, itu tidak mengherankan. Yang mengherankan itu walakinna ta'nitar rijali ajibu. Kalau laki-laki macam perempuan, berlenggak-lenggok dia. Waliyadu billah. Hati-hati. Pertama menentang takdir, ya, dan menghilangkan kewibawaan. Ini banyak syarahnya. Kalau disyarah panjang ini, apa makna lelaki menyerupai wanita ini banyak. Ya, laki malas beribadah. Yang jarang beribadah itu perempuan, karena memang perempuan itu diberi udzur oleh syariat. Dia kurang agama, kurang akalnya. Dikatakan kurang agama, ada haid, ada masa nifas, dia tidak sholat di masa itu. Jangan pula kita punya udzur, afan, halangan. Itu perempuan. Yang sering halangan perempuan. Jangan mudah menyerah, baperan, itu perempuan. Ya, jangan jadi laki-laki tapi keperempuanan. Waliyadu billah. Ya, jadi laki-laki yang tangguh, amanah, bertanggung jawab. Bukan berarti tidak romantis. Ya, diranjang harus romantis sama istri-istrinya. Ya, taib, harus menjadi sang juara. Ya, pada waktu dan saat yang tepat. Insyaallah. Bang Ali semangat ini sudah dibakar semangatnya, ya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah, dan semoga Allah Ta'ala menjaga rumah-rumah tangga kita dari berbagai keburukan-keburukan, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita keistiqomahan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.